Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera lain melampaui segala akal, itulah yang melarang hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 9 ayat 9. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mengenal nama Tuhan, dasar iman yang kokoh. Ayat ini menegaskan bahwa mengenal nama Tuhan menjadi dasar kepercayaan seseorang kepadanya. Dalam budaya Alkitab, nama mewakili karakter, otoritas, dan kehadiran Allah. Mengenal namanya berarti memahami siapa Dia, kasihnya yang setia, kekudusannya, kuasanya, dan kesetiaannya dalam menepati janji. Kita bisa melihat di dalam Keluaran 34 ayat 5-7, di mana contoh Daud dalam Mazmur 9 yang menang karena mengenal Tuhan sebagai hakim yang adil, ayat 5-9, sekaligus tempat perlindungan, ayat 10. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui firman dan pengalaman hidup, iman kita tidak mudah goyah karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang layak dipercaya. Janji penyertaan Tuhan bagi pencari. Iman yang lahir dari pengenalan, iman sejati bukanlah positive thinking, tetapi keyakinan akan Allah yang dikenal melalui firman dan secara hidup kita. Pemazmur menyaksikan bagi yang mengenal nama Tuhan selalu haus akan firman-Nya. Seumpama seorang yang selalu mencari Tuhan, mereka yang mencari Tuhan dalam kehidupannya penuh ketaatan dan pertobatan. Ini bisa kita melihatnya dalam kehidupan mereka menjauhi dosa dan berusaha hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Apakah aku peka terhadap dosa dan segera bertobat? Mentaati perintah Tuhan bukan hanya saat muda saja. Yohanes 14 ayat 15, Yakobus 1 ayat 22. Apakah aku taat meski tidak mengerti sepenuhnya? Contoh kehidupan dalam Alkitab kita bisa melihat Nuh taat membangun bahtera meski diejek. Kejadian 6 ayat 22. Abraham bersedia mempersembahkan Ishak karena percaya janji kepada Allah. Karena percaya janji Allah kepadanya. Kejadian 22. Komitmen dalam doa dan penyembahan. Saudara-saudara, banyak contoh dalam kehidupan bagaimana kita berkomitmen. Berdoa bukan hanya saat butuh, tetapi untuk bersekutu. 1 Tesalonika 5 ayat 17, Filipi 4 ayat 6. Apakah doaku lebih banyak permintaan atau persekutuan? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Apakah ibadahku fokus pada Tuhan atau sekedar ritual saja? Contoh dalam kehidupan tokoh-tokoh orang yang beriman seperti Daniel berdoa 3 kali sehari meski diancam. Daniel 6 ayat 10. Anda melayani Tuhan dengan puasa dan doa tanpa henti. Lukas 2 ayat 37. Saudara-saudara, usama yang mencerminkan kasih Tuhan, siapakah itu? Mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Matius 25 ayat 4. Apakah aku peduli pada orang yang menderita, tersingkir, atau sulit dikasihi? Memaafkan dan berdamai seperti Kristus. Kolose 3 ayat 13. Matius 5 ayat 3-34. Orang Samaria yang baik hati menjadi contoh teladan bagi kita. Stefanus yang mendoakan mereka yang melempari dia. Kisah para Rasul 7 ayat. Saudara-saudara, tekunlah dalam pencarian Tuhan. Meski dalam kesulitan. Tetap percaya saat pencobaan datang. Apakah aku tetap mencari Tuhan saat doaku belum dijawab? Tidak meninggalkan iman meski dunia menawarkan jalan pintas. Ibrani 10 ayat 36. Tanda paling jelas bahwa kita mencari Tuhan. Hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Damai sejahteranya menjadi penuntun kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang mencarinya. Dia akan menyatakan dirinya jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apakah motivasi kita mencari Tuhan? Kebutuhankah? Berkat? Atau Tuhan sendiri? Bagaimana aku bisa lebih giat mencarinya mulai hari ini? Mazmur 9 ayat 11 mengajak kita untuk membangun relasi intim dengan Tuhan. Mengenalnya lebih dalam dan meyakini bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Kebenaran ini menjadi jangkar iman yang kokoh. Naikkan
mata kita kepada Kristus, yang darinya iman kita bermula dan kepadanya iman kita dibawa kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.